Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rasyatil Hamdani, saya sendiri Silvi Sri Mulyani, Arfia Mulyasa Insani, Muhammad Puji Hakiki, Gali Dwi Cahyo, dan Lutfiah Sri Mulyani. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Audit Sistem Informasi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran audit internal dalam audit sistem informasi. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, maka baiknya kita mengetahui apa itu audit sistem informasi terlebih dahulu. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu, bagaimana peran audit internal dalam audit sistem informasi? Nah, sekarang ini, teknologi informasi terus menembus struktur kehidupan bisnis. Auditor internal perlu memahami dan mengevaluasi berbagai risiko serta peluang yang terkait dengan teknologi informasi. Para auditor internal harus memahami dan dapat bekerja dengan sistem informasi yang kompleks pada perusahaan, baik itu yang berorientasi pada laba maupun nirlaba, yang didukung oleh sistem yang seringkali membingungkan penggunanya. Nah, sistem ini melakukan transaksi tanpa intervensi manusia, mempunyai ribuan data dalam bentuk elektronik, berkomunikasi secara interaktif dengan para pelanggan. Nah, agar para auditor internal dapat memberikan kontribusi yang signifikan ke organisasi, mereka harus mampu menggunakan sistem informasi dan memahami berbagai risiko yang terkait dengan penggunaannya. Agar dapat mencapai pemahaman ini, dibutuhkan pendidikan yang bersifat teknis dan praktis. Para auditor internal harus mengetahui berbagai istilah, konsep, dan aplikasi praktis teknologi informasi. Berikut merupakan peran seorang auditor internal. Nah, seorang auditor internal sebaiknya mampu melakukan pekerjaan sebagai berikut dalam lingkungan sistem informasi. Yang pertama, mengevaluasi pengendalian atas aplikasi-aplikasi tertentu yang mencakup analisis terhadap risiko dan pengendalian atas aplikasi-aplikasi seperti e-business, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, memberikan asersi atau proses-proses tertentu seperti audit dengan prosedur-prosedur yang disepakati bersama dengan auditi mengenai lingkup asersi. Yang ketiga, memberikan asersi atas aktivitas pengolahan data pihak ketiga dengan tujuan untuk memberikan asersi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai aktivitas pengendalian data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Yang keempat, pengujian penetrasi, yaitu untuk mengakses sumber daya informasi guna menentukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengolahan data tersebut. Yang kelima, memberikan dukungan atas pekerjaan audit keuangan yang mencakup evaluasi atas risiko dan pengendalian TI yang dapat mempengaruhi kehandalan sistem pelaporan keuangan. Yang keenam dan terakhir, yaitu mencari kecurangan yang berbasis TI, yaitu menginvestigasi catatan-catatan komputer dalam investigasi kecurangan. Oke, yang selanjutnya mengenai jenis-jenis audit sistem informasi. Di sini ada beberapa jenis audit informasi. Di antaranya ada audit laporan keuangan dan audit operasional. Yang pertama, audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan atau financial statement audit merupakan proses audit yang dijalankan untuk mencari tahu tingkatan kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Nah, apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit adalah sistem akuntansi berbasis komputer, maka audit dilaksanakan pada sistem informasi akuntansi. Nah, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer sudah sesuai, pengendalian umum sistem memadai, dan data yang telah substantif. Baik, lanjut kepada pengendalian umum dan aplikasi.
Yang pertama yakni mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian ini merupakan serangkaian rencana dan proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi ini dapat tercapai. Mekanisme tersebut ini terdiri dari beberapa mekanisme individual untuk setiap orang dan proses yang terjadi di dalam organisasi. Mekanisme pengendalian ini harus mencakup hal-hal tertentu seperti berikut ini. Yang pertama, mekanisme pengendalian ini harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya. Jika prosedur tidak dimengerti oleh karyawan, akan menimbulkan masalah mengenai kesesuaian. Nah, prosedur ini harus mudah untuk dioperasikan dan masuk akal. Kemudian yang kedua, mekanisme ini harus dijalankan untuk memantau pelaksanaan pengendalian. Pengendalian ini adalah proses yang dimulai dengan penyusunan standar dan diakhiri dengan peninjauan apakah pelaksanaan ini telah sukses. Kemudian yang ketiga, yakni mekanisme ini harus disetujui oleh manajemen dan karyawan yang akan melaksanakannya. Faktor tersebut dapat digunakan oleh auditor untuk meyakinkan bahwa manajer ini telah menyetujui berbagai akibat yang akan timbul dari sistem pengendalian internal. Lanjut kepada jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenis pengendalian ini ada 4. Yang pertama yaitu pengendalian direktif, yang kedua yaitu pengendalian preventif, kemudian yang ketiga yaitu pengendalian detektif, dan yang keempat yakni pengendalian korektif. Di mana pengendalian direktif ini untuk meyakinkan bahwa terdapat perintah dan petunjuk yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengendalian preventif ini untuk meyakinkan bahwa sistem ini telah dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian yang ketiga, pengendalian detektif ini untuk mengoreksi kesalahan transaksi yang tidak terhindarkan. Kemudian yang keempat, yakni pengendalian korektif ini untuk menjamin bahwa masalah yang teridentifikasi ini telah ditangani dengan tepat. Nah, dari beberapa pengendalian yang keempat tadi yang saya sebutkan itu, gabungan dari berbagai jenis pengendalian tersebut ini sangat penting untuk menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini sebenarnya bagaimana sih agar kita ini memiliki budaya yang baik dan keyakinan bahwa risiko atas budaya tersebut ini dapat ditaksirkan dan diantisipasi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sih kita ini bisa menerapkan batasan spesifik untuk menghindari risiko yang telah kita ketahui. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana sih kita ini dapat mengetahui jika terdapat sesuatu yang salah meskipun kita telah melakukan usaha yang terbaik. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih kita ini dapat membuat perencanaan untuk masa yang akan datang untuk menghadapi permasalahan yang telah kita deteksi, khususnya mengenai risiko yang signifikan bagi bisnis kita. Nah, kepajakan pendapat menyatakan bahwa ketergantungan yang besar terhadap pengendalian detektif dan korektif mengidentifikasikan bahwa perintah dan pencegahan tidak dilakukan dengan tepat. Lanjut kepada pelaksanaan pengendalian. Nah, pengendalian ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sifat-sifat yang terkandung dalam pengendalian yang baik ini meliputi spesifikasi, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan tepat waktu. Nah, beberapa mekanisme pengendalian yang mungkin diaplikasikan dalam praktik ini meliputi yang pertama adanya otorisasi, di mana otorisasi ini berarti proses untuk menyetujui sesuatu atas nama organisasi. Kemudian yang kedua, pembatasan akses fisik, di mana pembatasan akses fisik ini dapat dilakukan melalui pembuatan password, pembatasan akses terhadap desktop komputer, dan kebijakan mengenai keamanan gedung. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi, di mana pengendalian ini terdiri dari 2 aspek. Pertama, karyawan diobservasi oleh jajaran manajer, sedangkan pada saat yang sama, para atasan tersebut membantu bawahan mereka. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kesesuaian. Kita telah membahas bahwa kesesuaian ini merupakan komponen yang sangat penting dari sistem pengendalian dan bagian dari proses untuk menjalankan sesuatu dengan tepat. Kemudian yang kelima, manual prosedur.
Pengendalian tingkat tinggi ini mengharuskan organisasi untuk menyusun standar-standar yang minimal. Kemudian yang keenam yaitu praktik pengembangan dan rekrutmen karyawan. Sistem rekrutmen dan pengembangan yang baik ini mendorong keberhasilan dan implementasi sistem pengendalian. Kemudian yang ketujuh yaitu pemisahan tanggung jawab. Nah, pengendalian jenis ini mengharuskan lebih dari satu orang dalam memproses sebuah transaksi yang memberikan kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Kemudian selanjutnya organisasi. Nah, struktur organisasi ini menunjukkan atau mempresentasikan pengendalian yang bagus. Nah, garis pelaporan yang jelas sehubungan dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan otorisasi ini merupakan awal mula pengendalian yang bagus. Kemudian 9 yaitu dokumen yang bernomor urut dan pengendalian atas alat tulis kantor. Nah, dokumen berharga seperti formulir pemesanan, permohonan cek, kemudian cek yang mengandung unsur pengendalian ini jika semuanya bernomor urut. Kemudian selanjutnya itu rekonsiliasi, di mana tindakan penyeimbangan suatu sistem dengan sistem yang lain ini merupakan salah satu mekanisme pengendalian. Kemudian yang 11 ini menjamin usaha untuk memperoleh proyek dan manajemen proyek yang memang sudah ada. Kebanyakan organisasi ini memiliki program yang berubah-ubah guna memajukan organisasi mereka, atau singkatnya sih berkompetisi dalam mempertinggi harapan stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian yang ke-12 yaitu pengendalian sistem keuangan, di mana pengendalian dasar seperti pengendalian terhadap sistem pembayaran, kemudian pendapatan, penjualan, pembelian, persediaan, dan sistem lain yang berbasis keuangan ini harus dijalankan oleh perusahaan. Kemudian keamanan IT. Nah, semua organisasi ini menggunakan sistem informasi dan sistem ini akan diotomatisasi melalui jaringan internal dan sambungan ke internet. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja ini pengendalian pokok lainnya yang harus dilakukan di perusahaan adalah proses pengujian hasil-hasil atau kinerja oleh jajaran manajemen. Sistem kinerja ini sebaiknya berupa sederhana, dapat dipercaya, dapat diterima oleh semua bagian, kemudian ditetapkan oleh direksi dan menantang dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mengenai kesesuaian pengendalian. Nah, berbicara mengenai penaksiran terhadap kesesuaian pengendalian internal, ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai karena hal tersebut menyebabkan turunnya efisiensi lingkungan pengendalian. Nah, tanda bahaya tersebut dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama yaitu wewenang manajer senior untuk mengesampingkan pengendalian yang sedang berjalan. Kemudian tidak adanya karyawan dan jabatan yang kosong. Kemudian yang ketiga, budaya pengendalian yang jelek. Keempat, kolusi oleh karyawan. Kelima, bergantung pada indikator kinerja tunggal. Kemudian yang keenam, bergantung pada masa lalu. Yang tujuh, pencatatan akuntansi yang tidak akurat. Dan yang terakhir yakni delegasi tugas yang tidak terkontrol. Kemudian yang terakhir yakni peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Nah, selain membantu manajemen dalam menilai risiko dan merancang pengendalian yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko, auditor internal ini juga dapat mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sedang berjalan. Nah, hasil tinjauan oleh auditor internal ini berupa saran perbaikan yang akan disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Pengendalian internal dievaluasi melalui pengujian audit. Nah, manajer auditor ini harus mempersiapkan program untuk membantu auditor yang bertugas dalam menjalankan aspek dalam pekerjaan audit tersebut. Nah, pada umumnya pedoman disertakan pada proses audit melalui kuesioner pengendalian internal, daftar, checklist, serta pengujian dan prosedur audit khusus. Nah, untuk membantu sistem pengendalian internal ini, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis-jenis kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat timbul. Kemudian yang kedua, prosedur pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan atau ketidakteraturan.
Kemudian yang ketiga, apakah prosedur ini telah digunakan dan telah diikuti dengan memuaskan. Kemudian yang keempat yaitu kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakteraturan bisa melewati prosedur pengendalian yang ada. Kemudian yang kelima, sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang digunakan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni metode-metode audit digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi. Sebelum kita masuk kepada pengertian aplikasi, kita perlu mengetahui mengenai komponen sistem informasi itu sendiri. Di sini, komponen sistem informasi itu ada dua, peranti keras atau yang biasa kita kenal dengan perangkat keras, dan perangkat lunak atau yang biasa kita kenal sebagai aplikasi. Nah, di sini sistem perangkat keras yang digunakan dalam bisnis dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada server, PC, mini komputer, dan mainframe. Di situ sudah dijelaskan disebutkan di dalam slide bahwa ada CPU, tape drive magnetis, densitas, disk drive, printer impact, printer non-impact, konsol, dan terminal. Yang barusan saya sebutkan itu termasuk dari perangkat keras yang mendukung sistem kerja suatu sistem informasi. Selanjutnya kita akan fokus terhadap perangkat lunak. Sebenarnya apa sih perangkat lunak? Perangkat lunak itu suatu prosesor sistem yang digunakan pada perangkat keras. Nah, di sini ketika kita membeli suatu perangkat lunak, berarti kita berinvestasi pada perangkat lunak tersebut. Nah, berinvestasi dalam perangkat lunak termasuk terhadap pembelian paket perangkat lunak, gaji karyawan untuk mengembangkan dan memelihara program, serta biaya perawatan yang harus dibayar kepada vendor, seringkali secara substansial melebihi biaya perangkat keras. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa program yang kita gunakan untuk suatu sistem informasi bisa jadi harganya lebih mahal daripada yang kita gunakan untuk pembelian perangkat keras. Bagian dari perangkat lunak adalah perangkat lunak aplikasi, atau yang tertulis pada slide adalah peranti lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi melakukan pemrosesan kegiatan bisnis organisasi dan terdiri atas rangkaian program. Nah, di sini perangkat lunak itu atau aplikasi sendiri dia membantu kerja suatu organisasi. Nah, sistem yang digunakan itu bisa dikembangkan sesuai sama spesifikasi atau beli baru dari vendor dan dimodifikasi. Jadi penggunaan program untuk suatu sistem informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tidak mesti sesuai dengan penjualan dari program. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun kode sumber dan kode objek harus selalu sesuai, namun tidak demikian dengan halnya komputer. Kita dapat membuat sebuah salinan dari kode sumber, mengubah perintahnya, menyusun versi dan dimodifikasi, serta menghancurkan sumber yang dimodifikasi setelah membuat kode objek yang baru. Jadi, ketika kita membeli program dari suatu vendor, kita dapat mengubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, perangkat lunak sistem melakukan interface antara perangkat keras tertentu dengan perangkat lunak aplikasi ketika perangkat lunak sistem terus beroperasi. Perangkat lunak sistem tersebut cenderung menjadi khusus mesin. Jadi ketika adanya perangkat lunak dan perangkat keras, di dalamnya juga terdapat perangkat lunak sistem, di mana perangkat lunak sistem operasi mengelola operasi internal komputer itu sendiri. Peranti lunak sistem operasi disediakan oleh vendor perangkat keras atau oleh organisasi perangkat lunak independen, memberikan kemampuan untuk menjadwalkan pekerjaan, mengelola beberapa penggunaan secara simultan, membaca dan menulis beberapa arsip, transmisikan data antar berbagai peralatan, melakukan pemeriksaan keamanan tertentu, dan masih banyak yang lainnya.
Yang selanjutnya ada kontrol sistem informasi. Kontrol dalam suatu sistem informasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengelola segala kerusakan yang terjadi tanpa disengaja dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen. Jadi ketika kita menggunakan sistem informasi untuk perusahaan kita juga perlu melakukan kontrol sistem informasi. Entah itu untuk mengelola suatu kerusakan atau dia membantu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam kehidupan manual karena sumber data yang terkadang independen dari pengguna data. Jadi ketika kita menggunakan suatu sistem informasi, pasti tidak semua data yang kita gunakan itu dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Selanjutnya, jejak transaksi dari input ke output jarang tampak oleh mata manusia. Yang ketiga, adanya kebutuhan atas kejelasan jika tidak terdapat pertimbangan manusia. Yang keempat, dokumentasi harus akurat dan dapat digunakan. Yang kelima, tanggung jawab informasi pengguna dibagi dengan fasilitas pemrosesan sistem informasi. Oleh karena itu, kontrol harus dilakukan ke dalam sistem dan aplikasi untuk mengurangi hal-hal yang mungkin timbul seperti catatan yang kurang baik, akuntansi yang tidak tepat, gangguan hasil bisnis, pengambilan keputusan yang buruk, penipuan dan penggelapan, pelanggaran atas ketentuan hukum atau peraturan, peningkatan biaya, hilangnya aktiva, serta hilangnya posisi kompetitif dalam pasar. Karena yang perlu kita garis bawahi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu sistem informasi yang kita beli dari vendor atau aplikasi yang kita beli dari vendor itu dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita, dan jadi kita perlu mewaspadai suatu kesalahan-kesalahan pencatatan atau hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu kerangka kerja pengendalian COVID yang akan dijelaskan oleh Lutfia Sri Mulyani dan saya Muhammad Fuji Hakiki. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan COVID. COVID ini muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada audit, sedangkan COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian, sedangkan COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 yang lebih mengarah kepada tata kelola TI, dan terakhir muncul COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan pada kelola TI. Dan di sini saya hanya memaparkan tentang COVID versi 5 saja. Lalu, apa COVID itu? COVID ini merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisahan atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan teknis. COVID sendiri dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association. COVID ini memberikan arahan yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu, business process owner dan manager, termasuk juga auditor dan pengguna, diharapkan dapat dimanfaatkan arahan ini dengan sebaik-baiknya. COVID versi 5 ini merupakan sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk tata dan manajemen TI perusahaan. Secara sederhana, COVID versi 5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI dengan arah menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COVID versi 5 bersifat umum dan berguna untuk segala jenis ukuran perusahaan, baik itu di sektor komersial, sektor non-profit, atau sektor pemerintahan. COVID versi 5 ini memiliki prinsip untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Kelima prinsip ini memungkinkan perusahaan untuk membangun sebuah kerangka tata kelola dan manajemen yang efektif
yang dapat mengoptimalkan investasi dan penggunaan TI untuk mendapatkan keuntungan bagi para stakeholder. Berikut adalah gambar dari prinsip COBIT versi 5. Yang pertama, memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup enterprise end-to-end. Yang ketiga, menerapkan single framework yang terpadu. Yang keempat, mengaktifkan tata pendekatan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen. Dari kelima prinsip COBIT versi 5 ini, prinsip yang pertama yaitu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Penjelasannya adalah perusahaan menciptakan nilai bagi stakeholder mereka dengan mempertahankan keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimalisasi risiko serta penggunaan sumber daya. COBIT versi 5 menyediakan semua proses yang diperlukan dan enabler lain untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penggunaan IT. Karena setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5 sesuai konteksnya sendiri melalui tujuan perusahaan, khususnya tujuan IT dan pemetaan ini untuk proses tertentu dan praktek. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, maka perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5-nya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa menjenjangkan tujuan-tujuan perusahaan itu berdasarkan BSC atau Balance Scorecard. Penjenjangan tujuan berdasar BSC dengan tujuan bisnis, tujuan terkait TI atau teknologi informasi, dan tujuan pemicu atau enabler dijelaskan sebagai berikut, yaitu terdapat 4 tahapan. Tahap pertama yaitu faktor pemengaruh kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kebutuhan stakeholder pada umumnya dipengaruhi oleh sejumlah penggerak, di antaranya lingkungan bisnis dan peraturan yang berubah, perubahan strategi, dan munculnya teknologi baru. Tahap 2, penjenjangan kebutuhan stakeholder menjadi tujuan entitas. Kebutuhan stakeholder dapat berhubungan dengan sejumlah tujuan-tujuan umum entitas. Tujuan-tujuan perusahaan tersebut telah dikembangkan menggunakan dimensi Balance Scorecard, dan BSC tersebut mempresentasikan sebuah daftar tujuan-tujuan yang umum digunakan di mana sebuah entitas dapat mendefinisikan untuk dirinya sendiri. Tujuan-tujuan umum tersebut telah didefinisikan oleh COBIT 5 menjadi 17 tujuan. Berikut ini 17 tujuan umum yang telah didefinisikan oleh COBIT 5. 17 tujuan umum tersebut diambil dari 4 dimensi IT BSC atau dimensi Information Technology Balance Scorecard yang terdiri dari keuangan, pelanggan, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya tahap 3, tujuan entitas diturunkan menjadi tujuan yang berhubungan dengan TI. Nah, apabila mengikuti tabel yang tadi, sebetulnya tahap 3 ini sudah dilaksanakan karena COBIT 5 selain mendefinisikan 17 tujuan umum, 17 tujuan tersebut sudah berhubungan secara langsung dengan TI. Selanjutnya, tahap 4, tujuan TI diturunkan menjadi tujuan pemicu atau enabler goal. Mencapai tujuan TI membutuhkan penerapan yang sukses dan penggunaan sejumlah pemicu. Tahap 4, tujuan TI diturunkan menjadi tujuan pemicu atau enabler goal. Mencapai tujuan TI membutuhkan penerapan yang sukses dari penggunaan sejumlah pemicu. Pemicu meliputi proses, struktur organisasi dan informasi, dan untuk tiap pemicu, serangkaian tujuan yang spesifik dapat didefinisikan untuk mendukung tujuan TI. Manfaat yang dapat diperoleh apabila suatu entitas menerapkan penjenjangan tujuan berdasarkan COBIT 5 adalah memungkinkan penetapan prioritas penerapan serta peningkatan dan penjaminan tata kelola entitas terkait TI atas tujuan entitas dan risiko terkait. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu melingkupi seluruh proses pengelolaan dari awal hingga akhir. COBIT 5 harus mampu melingkupi proses pengelolaan dari awal hingga akhir suatu entitas dan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan TI semata. Fungsi tersebut dapat tercapai dengan mengintegrasikan tata kelola TI ke dalam tata kelola entitas secara menyeluruh.
Komponen kunci sistem tata kelola mencakup aspek pemicu tata kelola, cakupan tata kelola dan peran, aktivitas, dan keterkaitan antar bagian. Tujuan tata kelola adalah penciptaan nilai. Sistem tata kelola akan terbentuk dengan mempertimbangkan pemicu dan cakupan tata kelola. Pemicu tata kelola adalah sumber daya organisasi untuk tata kelola, seperti kerangka kerja, prinsip, struktur, proses, dan praktik. Sumber daya entitas juga termasuk sebagai pemicu tata kelola, seperti misalnya kemampuan layanan, manusia, dan informasi. Kekurangan sumber daya atau pemicu dapat mempengaruhi kemampuan satu entitas dalam menciptakan sebuah nilai. Aspek kedua yang dipertimbangkan dalam penentuan tujuan tata kelola adalah cakupan tata kelola. Tata kelola dapat diterapkan pada seluruh entitas, suatu aset yang tampak maupun tak tampak, dan sebagainya. Dimungkinkan untuk dapat menentukan pandangan yang berbeda terhadap tata kelola seperti apa sajakah yang dapat diterapkan dalam perusahaan, dan hal tersebut sangat penting untuk menentukan ruang lingkup sistem tata kelola dengan tepat dan baik. Setelah ditentukan tujuan tata kelola beserta prinsip yang melingkupinya, maka semua peran, aktivitas, dan keterkaitan aspek tata kelola juga dikembalikan ke pemicu dan cakupan tata kelola. Bagaimana dalam gambar, pemilik dan pemangku kepentingan atau stakeholder mendelegasikan tugas kepada badan pelaksana atau governing body. Badan pelaksana akan menetapkan pengelolaan atau manajemen dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk instruksi dan panduan teknis operasional dan pelaksanaan. Dari hasil operasional dan pelaksanaan dibuat pelaporan kepada pengelola. Pengelola melakukan pengawasan yang hasilnya ditujukan ke badan pelaksana agar semua tugas dan kewajiban dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip ketiga, menerapkan satu kerangka kerja terintegrasi. COVID-5 mampu mengintegrasikan semua ragam kerangka kerja terdahulu yang dikembangkan sebelumnya oleh ISACA dalam bentuk yang masih terpisah, seperti BMIS, ITAF, dan lainnya. Dengan kemampuan pengintegrasian tersebut, entitas tidak perlu merombak ulang sistem pengendalian internal yang dimiliki memanfaatkan sistem informasi yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan COVID-5 tidak menggantikan seluruh fungsi standar yang diterapkan sebelumnya, tetapi justru memperkuat dan melengkapi kekurangan standar terkait TI yang telah ada. Sejalan dengan standar relevan lain yang setelah mutakhir dan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan seperti COSO, ISO, dan lain-lain. Dengan kelebihan tersebut, entitas dimungkinkan untuk memakai COVID-5 sebagai pusat atau induk tata kelola dan pengintegrasi kerangka kerja manajemen. Selanjutnya, prinsip keempat, menerapkan satu pendekatan menyeluruh. Untuk dapat melaksanakan tata kelola TI secara efektif dan efisien, suatu entitas memerlukan satu pendekatan menyeluruh yang mampu melibatkan seluruh komponen terkait yang berinteraksi secara sinergis dalam mencapai tujuan entitas. Nah, kalau dalam COVID itu ada 7 kategori pemicu. Ada proses, struktur organisasi, budaya, etika dan kebiasaan, prinsip, kebijakan dan kerangka kerja, informasi, layanan, infrastruktur dan aplikasi, dan terakhir, manusia, kemampuan dan kompetensi. Nah, sederhananya, penerapan satu pendekatan menyeluruh dapat dijalankan dengan membentuk tata kelola dan manajemen sistemis yang melalui pemicu yang saling terhubung. Untuk meraih tujuan utama entitas, harus selalu dipertimbangkan seperangkat pemicu yang saling terhubung. Setiap pemicu membutuhkan masukan dari pemicu lain untuk dapat berjalan secara efektif. Misalnya, pemrosesan membutuhkan informasi, struktur organisasi membutuhkan kemampuan dan perilaku. Setiap pemicu akan menjanjikan keluaran yang bermanfaat bagi pemicu lainnya. Misalnya, pemrosesan menghasilkan informasi, kemampuan, dan perilaku membuat lebih efisien. Prinsip terakhir yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka kerja COVID-5 membuat perbedaan secara tegas antara tata kelola dengan manajemen. Perbedaan tersebut mempertimbangkan 3 hal, yaitu bahwa 1. Dua aspek tersebut memberikan jenis pengarahan kegiatan yang berbeda. Kedua, masing-masing membutuhkan struktur organisasi yang berbeda. Dan terakhir, melayani tujuan yang berbeda. Perbedaan utama dalam memahami konsepsi pemisahan tata kelola dan manajemen dalam model kunci COVID-5 adalah bahwa tata kelola menggambarkan bagaimana entitas menyusun struktur dan tugas atau fungsi masing-masing bagian dalam mengupayakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pemangku kepentingan. Adapun manajemen merupakan aspek merencanakan atau plan, membangun, menjalankan, dan memantau setiap aktivitas yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan. Tata kelola harusnya menjadi dasar bagaimana entitas merumuskan format manajemen untuk mencapai tujuan.
Begitu pula sebaliknya, manajemen dapat memanfaatkan tata kelola yang ada untuk mendukung manajemen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Semangat terus puasanya. Dan jangan lupa bukanya sama yang manis-manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.